Uh, ya, monggo, mari kita mute. Siap. Atau siapa? Saya masih ada ya Pak Yufrizal, mohon di mute. Yuk, siapa yang belum? Ya, bentar Pak. Dibantu ya co-hostnya ya. Ya. Pak Yufrizal belum? Baik, pelan-pelan sambil kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swantiastu, salam kebajikan atas Namo Buddhaya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang selalu kami hormati Bapak Direktur Bapak Basri Susanto, yang kami hormati Bapak Wakil Direktur kita Pak Ustadz Ahmad Darmawan, yang kami hormati para pembina HK Indonesia, Bapak Andi Christian, Bapak Nandang Kosim, Bapak Roy Santosa, yang kami hormati para KANE, para ortu, para ketua-ketua HK, yang tidak disebutkan satu persatu, juga para calon ketua-ketua HK, serta member semua. Jummer pada pagi hari ini, yaitu pada episode yang ke-8 September 2024. Pada pagi ini, kita akan terus mengadakan belajar bijak, yang mana pagi ini mari kita nukil pada episode kali ini. Di episode kali ini yaitu kata-kata dengar. Jadi klausul yang pertama, mari kita nukil kata dengar dengan tanda seru. Nanti akan diungkapkan oleh pembawa buku bijak hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita dengarkan. Mendengar dengan hati yang kosong, mendengar dengan pikiran yang tenang, khidmat, sehingga kita bisa terus belajar meresapi, menerima hikmah buku bijak pada hari ini. Untuk itu, segera kita mulai buku bijak pada kesempatan pagi ini yang diikuti oleh seluruh member KLPI yang ada di Nusantara dan mancanegara, Bapak Ibu. Kita segera beri kesempatan kepada pembawa buku bijak pagi ini, Sri Kandi dari ujung timur. Beliau adalah Ibu Pendeta Maria Lili. Untuk itu kesempatan dan waktunya kita berikan kepada Mumli. Silakan Mumli. Selamat pagi semua, Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bagus, Mum. Dengar, Oke, jelas. ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan pada hari ini. Saya ditembak hari ini oleh Bapak Wakil Direktur kita untuk menyampaikan buku bijak. Saya takut beliau lupa bahwa saya belum KANE. Dan saya mengatakan dengan jujur, Pak, saya belum KANE. Karena calon ketua HK saya belum dinyatakan lulus. Tapi beliau katakan, no problem. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya menyampaikan buku bijak hari ini bukan berarti saya lebih dari Bapak Ibu. Saya pun masih dalam taraf belajar. Saya pun juga masih jatuh bangun karena
saya mengatakan bahwa demikian, saya masih belajar, saya masih berproses, karena memang selama kita masih injak di bumi ini, semuanya masih proses ya. Tidak ada yang sempurna, karena yang sempurna hanya Tuhan saja. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan yang menolong saya, juga menolong Bapak Ibu semuanya. Untuk apa? Untuk kita dijernihkan hati kita, pikiran kita, sehingga kita semuanya mendapatkan rahmat, mendapatkan berkat dari apa yang kita dengar hari ini. Nah, kalau bicara mendengar, Bapak Ibu, mendengar itu memberikan perhatian juga, memberikan fokus juga, memberikan ketenangan juga, sehingga apa yang kita dengarkan itu benar-benar meresap dalam hati dan pikiran kita. Terlebih lagi, tadi saya katakan, biarlah Tuhan menolong kita, yaitu menolong untuk melakukannya. Nah, ketika kita mendengar dan kita melakukannya, maka akan ada progres dari proses yang kita hadapi. Jadi progres itu terjadi karena ada proses, ya. Kalau kita nggak mengalami progres, berarti yang kita dengar hanya kita dengar saja, kita tidak lakukan. Tetapi kalau kita melakukannya, ketika kita di proses, ya, kita mendengar, kemudian kita melakukannya. Nah, ini Bapak Ibu, melakukannya ini bukan tanpa serta-merta, tetapi melakukan ini kita akan diperhadapkan oleh banyak hal. Nah, itulah proses. Nah, setelah kita diproses, maka kita akan mengalami progres. Ketika kita berkata, buku bijak menasihatkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin, ketika buku bijak berkata, pemimpin hebat belum tentu bijak, tetapi pemimpin bijak pasti hebat, kita diperhadapkan dengan satu hal, ya. Apakah kita selama ini sudah menjadi pemimpin yang bijak? Nah, untuk menjadi bijak, ya, kita diproses. Prosesnya bagaimana? Kita dipertemukan dengan orang-orang yang bikin hati kita kacau. Kita diproses oleh orang-orang yang menyampaikan informasi yang bisa jadi membuat kita nggak bijak. Sekali lagi, arti bijak itu adalah kita berdiri melakukan segala sesuatu, perkataan, perbuatan dengan benar. Nah, kalau sekedar mau jadi hebat gampang, Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu punya ijazah, S1, S2, S3, orang sudah bilang Bapak Ibu hebat. Serius ini. Anda akan dihormati. Ketika Anda diwisuda, ya, tali pucuk selempang itu ditaruh sebelah kiri, dipindahkan oleh rektor atau apa itu, ya. Bapak Ibu akan menerima gelar S2, S3, S4 dan SS yang lainnya. Nah, Bapak Ibu hebat di situ. Kenapa? Ada pencapaian. Tetapi apakah bijak? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena itu baru tahap Anda sedang memasuki lorong proses itu. Prosesnya adalah ketika kita menjadi pemimpin yang sesungguhnya, nah ini dia, diperhadapkan oleh orang-orang yang kita pimpin. S1 kita, S2 kita, S3 kita berbicara di sana. Apakah ketika kita memimpin dengan bijak? Atau hanya kita tunjukkan, kau tahu ya, saya ini S1, saya S1. Kau tahu saya ini dokter Anda. Kau tahu saya ini S3. Tetapi kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa membimbing, dan lebih hancur lagi, kita nggak bisa memberi teladan. Saya maaf, Bapak Ibu, ya, maaf sekali. Kalau kita menjadi pemimpin, dan kita ingin ya berhasil, dan kalau ingin KLPI ini viral, Bapak Ibu, pemimpinnya dibenahi dulu. Ketika pemimpinnya dibenahi, Bapak Ibu, orang akan lihat pemimpinnya dan orang akan mengenali pengikutnya. Ketika pemimpin dibenahi, Bapak Ibu, dia akan mengalirkan apa? Mengalirkan berkat dari atas ke bawah. Kalau kita bicara berkat, itu bicara sesuatu yang baik. Cara memimpin yang benar, cara pendekatan yang benar, cara hidup yang benar.
Jadi maaf sekali lagi sering saya mendengarkan, oh ini kaitannya dengan bisnisnya kita. Nggak ada urusannya dengan pribadi, nggak bisa Bapak Ibu. Karena buku bijak ini disediakan untuk memperbarui akhlak, untuk memperbarui karakter. Sehingga apa? Sekali lagi saya mengatakan, supaya fitrahnya kita dikembalikan kepada semula. Fitrahnya kita adalah mulia. Kita adalah orang-orang mulianya Allah, kita adalah orang-orang mulianya Allah. Nah, untuk menjadi pemimpin bijak, kita melalui satu proses demi proses. Kita melalui berbagai hal. Sehingga orang berkata begini, gimana KLPI? Oh, pemimpinnya hebat. Kalau pemimpinnya hebat, pemimpinnya bijaksana, pemimpinnya pasti hebat. Dan pengikutnya juga pasti luar biasa. Oleh sebab itu tadi dikatakan, TST-nya gimana? APBN-nya bagaimana? Mengandalkan Tuhan yang seperti apa? Berserah kita kepada Tuhan gimana? Ketika kita melakukan agenda-agenda A, B, C sampai Z, bagaimana? Apakah kita masih nempel terus dengan pemimpin, nempel dengan perusahaan? Apakah kita nempel dengan pencipta kita? Mau lihat perusahaan yang hebat? Lihat pemimpinnya dan kenali pengikutnya. Bapak Ibu yang dikasih Allah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau cuma sekedar mau lari cepat, Bapak Ibu, cepat-cepat yang penting selesai. Tetapi masalahnya bukan itu. Perjalanan kita panjang. Selesai satu step, ada step yang lain lagi. Ada satu step lagi, ada step yang lain lagi. Kita ada di mana? Kita ada di garda depan. Kalau kita tidak bijak, Bapak Ibu, bagaimana kita memiliki stamina yang kuat? Apakah hidup kita akan seperti orang-orang yang gerudah-geruduk, gerusah-gerusu? Tidak bisa, Bapak Ibu. Hidup kita bukan seperti minuman soda yang dikocok. Kita nggak bisa mendengar segala sesuatu langsung berespon. Kita nggak bisa mendengar sesuatu kemudian kita langsung bereaksi. Kita harus belajar melihat dari segala sisi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita perlu belajar dan belajar lagi. Ketika kita melihat segala sesuatu terjadi, entah itu terhadap member kita, anak-anak kita, ya, jangan mudah cepat bereaksi dan cepat memberikan tanggapan. Ada satu hal yang harus dicermati kembali, ajak duduk bicara. Kita memang saat ini sangat sulit menghadapi ini, Bapak Ibu. Ada begitu banyak tantangan. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan stamina kita? Apakah kita masih mempercayai sistem? Apakah kita masih mempercayai leader kita? Wah, saya masih percaya sama sistem, Bu. Saya masih percaya sama leader saya. Loh, kok masih ditawarin produk ini dan itu kok masih oke? Kok masih iya? Ikuti prosedur. Sudah, Bu. Loh, kalau ngikuti prosedur, kenapa buat jalan baru? Komitmen dan persisten. Dicari, enggak ada respon. Di WA enggak menjawab. Ayo ikut HK, ayo ikut apa namanya Zoom. Komitmennya mana? Aduh Bu, tadi itu gini. Alasan banyak sekali. Alasan banyak sekali. Sehingga orang tua pusing. Ketika menyampaikan presentasi, menyampaikan hal-hal yang harusnya membuat orang semangat dan matanya terbuka, disampaikan dengan asal-asalan. Dikasih kembali lagi, lari ke atasnya lagi. Padahal harusnya sudah tahu. Kenapa? Nggak mau datang di HK. Ah, Bu, saya nggak ada member baru. Saya kenapa datang ke HK? Bu, saya nggak ada orang baru. Kenapa saya ikut Zoom? Halo? Proses belajar tidak bisa dilepaskan. Kalau Anda tidak membawa orang baru untuk di HK, datanglah di HK, pelajari sistem melalui presentasi yang menyampaikan. Belajar gimana Anda berpresentasi, bagaimana Anda menyampaikan itu kepada orang lain dengan cara cerdas.
Kolaborasikan, sesuaikan dengan daerahmu, dengan bahasa orang-orang di sekelilingmu. Buat yang sesimpel mungkin. Sering mendengar presentasi, lama-lama kita menjadi ngerti. Oh, begitu. Saya bisa mulai dari era digital dulu. Oh, kalau saya mulai dari soal komunitas dulu. Silakan. Tapi tidak lari dari rule-nya. Kenapa? Karena kita belajar. Karena kita tahu, Bapak Ibu, kita paham betul. Karena apa? Kita nempel ke leader, nempel ke perusahaan. Kemudian Anda buat agenda-agenda, doakan itu. Agenda apa arahnya? Agenda Anda menuju kemana? Menuju ke goal. Nggak bisa kemudian, oh saya mau ini ya, setiap hari saya mau closing sekian-sekian. Anda serahkan, selesai Anda tidak bina. Konyol, maaf. Kalau Anda tidak mendoakan itu, Anda tidak mau kerja tim, nonsen mau terjadi sesuatu. Kadang-kadang kita Bapak Ibu terpeleset. Kenapa? Karena kita punya ego. Egonya kita ini harus kita kikis setiap hari. Caranya duduk dengan mengikuti buku bijak seperti ini. Allah akan menolong kita, Tuhan akan menolong kita. Ketika kita ditunjukkan sesuatu yang memang harus kita benahi dari cara hidupnya kita, ya udah, taat, tunduk. Kemarin Ibu Indah memberikan presentasi ke wilayah timur, Zoom sore. Bu Indah katakan seperti ini. Kalau engkau direndahkan, rendahkanlah dirimu lebih lagi. Rendahkan lagi. Kalau perlu sampai delosor istilahnya gitu. Sampai apa? Sampai kamu nggak bisa direndahkan lagi. Itu proses. Nah, itu apakah sudah terjadi di dalam diri kita? Itulah pentingnya kita berdoa supaya kita kuat. Berdoa isinya bukan cuma minta, Bapak Ibu. Saya sungguh salut kepada saudara-saudara saya Muslim. Sungguh saya salut. Tengah malam berdoa. Pagi subuh doa. Siang 5 kali, Bapak Ibu. Saya malu. Sementara kami berdoa tidak dibatasi ruang dan waktu. Tetapi justru karena itu kami anggap enteng. Malu, Bapak Ibu. Saya malu. Dan saya berkaca kepada saudara-saudara saya Muslim. Saya berkaca kepada mereka. Sementara kami presentasi, Bapak Ibu, mereka izin. Bunda izin ya, saya sholat dulu. Saya hentikan presentasi saya izinkan mereka sholat. Saya salut. Dan saya banyak belajar dari kehidupan teman-teman saya. Fokus kita kemana selama ini, Bapak Ibu? Kalau fokus kita pada saat kita sembahyang, pada saat kita doa, hanya minta dan minta. Maaf, apakah kita harus jadi pengemis di hadapan Tuhan, di hadapan Allah? Kita minta, dan Tuhan mau supaya mengijabah doa kita. Dan kita nggak jarang, kita bersungut, kita mengeluh ketika goal yang kita harapkan nggak terjadi. Padahal kesalahan ada pada kita. Kita tidak menata dengan baik, kita tidak menyusun strategi dengan baik, kita tidak mempersiapkan semuanya dengan baik. Ketika proses itu terjadi dan goal tidak terjadi, kita nyalahin Tuhan, kita ngomong, astagfirullahaladzim, kenapa kok Tuhan nggak ini dan itu. Mengeluh, bersungut. Memangnya kita siapa di hadapan Tuhan? Bukan dibilangnya mengandalkan Tuhan, betul. Mengandalkan Tuhan artinya kita berserah. Apa yang sudah kita persiapkan kita serahkan sama Tuhan. Soal dijawab atau tidak itu otoritasnya Tuhan, haknya Tuhan. Kita nggak bisa ikut campur, kita nggak bisa ikut ngatur Tuhan. Karena Tuhan bukan satpam buat kita. Tuhan bukan pesuruh yang harus mengikuti apa yang kita mau. Pahami ini Bapak Ibu. Connecting with God. Ketika kita menyatu dengan Tuhan, dwelling in place, menyatu. Saya selalu menggambarkan dengan tangan yang disatukan seperti ini. Enggak bisa dilepas. Tapi bagaimana dengan kita saat ini? Penyerahan kita kepada Tuhan bagaimana? Mari kita berubah bersama-sama Bapak Ibu.
Dengan seperti itu kita nggak akan lagi, kenapa tadi saya mengatakan kita banyak komplain sama Tuhan. Karena kita nggak boleh kecewa. Kita nggak boleh merasa capek, kita males, kemudian kita kecewa dan mundur. Saya sedih Bapak Ibu. Kenapa? Ada member, sudah yes akunnya. Terakhir bilang apa? Baru kemarin saya tahu, hancur hati saya. Saya bilang, Bunda, saya itu sebenarnya sudah tahu dari si A itu udah lama, Bunda. Terus, pada waktu saya sudah ada berkah, saya sudah ada rezeki, saya mau gabung, Bun. Saya hubungi orang itu. Terus apa jawabnya? Terus kenapa baru datang sekarang? Aku bingung soalnya orang itu bilang, aku juga nggak percaya kok dengan itu. Aku juga nggak terlalu yakin. Coba itu Bapak Ibu. Di bawah kondisi seperti itu. Jangan teriak tinggal, ayo pensiun, ayo pensiun. Lihat di bawah Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang seperti ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan terus mengingatkan kepada kita. Di dalam buku bijak pada tanggal 8 hari ini berkata, dengar, kebijaksanaan berseru-seru, hikmat mengangkat suara. Kalau saya boleh berkata, Tuhan Allah berseru. Tuhan Allah berkata kepada kita. Tuhan Allah berdiri di bukit di sisi jalan dan di persimpangan-persimpangan. Menyerukan apa yang harus kita lakukan. Menyerukan kebenaran. Dan kebijaksanaan itu juga diserukan di pintu gerbang, di jalan masuk ke kota. Di situ terdengar suaranya. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menyerukan kebijaksanaannya, tuntunannya, kebenarannya. Hai umat manusia, kepadamu aku berseru, setiap insan di bumi perhatikanlah himbauanku. Tuhan Allah bicara buat kita, tegas, keras. Kamu yang belum berpengalaman, belajarlah. Mempunyai pikiran yang tajam, kamu yang bebal, belajarlah menjadi insaf. Perhatikanlah perkataan-perkataanku, karena semuanya tepat dan bermutu. Yang kukatakan betul semua, sebab aku benci kepada dusta. Perkataan-perkataanku jujur semua, tak satu pun yang berbelit atau salah. Bagi orang cerdas perkataanku benar. Bagi orang arif perkataanku tepat. Hargailah nasihatku melebihi perak asli. Pentingkanlah pengetahuan melebihi emas murni. Bapak Ibu, hanya orang tertentu yang bisa beli berlian. Kenapa? Karena harganya mahal. Tetapi kebijaksanaan yang daripada Tuhan, hikmat yang dari Tuhan dikatakan apa? Hikmat lebih berharga dari berlian. Nasihat-nasihatnya Tuhan, firman Tuhan lebih mahal dari apapun. Tuhan nggak bisa berbicara kepada kita secara langsung. Saudara-saudara yang di sebelah pun juga nggak dengar suaranya Allah secara langsung, tapi lewat perantaraan nabi-nabinya. Dan Tuhan berbicara lewat Nabi Sulaiman, lewat apa? Lewat buku bijak. Kalau kita sudah tidak lagi mau mendengar ini, kita tidak mau melakukan apa yang diserukan, ada progres apa dari hidup kita? Ada perubahan apa dari hidup kita, Bapak Ibu? Kenapa tadi saya katakan saya menangis ketika ada orang yang sudah akunnya yes. Terus ada orang yang mau daftar, jawabannya seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Berarti dia sedang lolos. Dia nggak nempel. Apa yang Anda lakukan kalau lihat orang di bawah Anda tidak nempel? Anda biarkan. Saya menangis Bapak Ibu, kenapa? Karena sudah berapa kali saya rangkul. Jauh-jauh dari rumah saya datang. Saya menolong bagaimana saya presentasi supaya dari sana bisa bertumbuh, berbuah, berlipat ganda orang-orang yang mau respon dan akhirnya bergabung. Tapi selalu saja menghindar, nggak tahu alasannya terlalu banyak. Ini, ya, ini yang tadi dikatakan.
Kamu yang belum berpengalaman, belajarlah. Mempunyai pikiran yang tajam. Pikiran yang kritis. Pikiran yang terus mau mengupgrade diri. Ada sesuatu yang baru, terus ada yang baru. Ada hal-hal yang luar biasa. Pikiran yang tajam ini diperlukan saat ini, Bapak Ibu. Dalam hal apa? Dalam seluruh aspek. Akulah hikmat, lebih berharga dari berlian, tak dapat dibandingkan dengan apapun yang kau idamkan. Nasihat itu lebih daripada berlian. Nasihat dari siapapun, Bapak Ibu. Akulah hikmat, padaku ada pengertian, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Menghormati Tuhan berarti membenci kejahatan. Aku tidak menyukai kesombongan dan keangkuhan. Aku benci tingkah laku yang jahat dan kata-kata tipu muslihat. Akulah yang memberi ilham, dan aku juga yang mewujudkannya. Aku cerdas dan kuat pula. Hikmatnya Tuhan itu tidak bisa ditandingi. Kalau Tuhan itu sumber kecerdasan, kita ini miliknya, kita ciptaannya. Jadi jangan ada bahasa, aku nggak bisa. Aku cuman ini, stop. Stop. Kita semuanya mulia diciptakan segambar dan serupa. Artinya apa? Kalau Allah berkata, aku cerdas dan kuat, kita pun demikian. Makanya dikatakan itu, hargailah nasihatku. Belajar. Belajar dari Tuhan. Belajar dari orang-orang yang dikirim oleh Tuhan. Belajar kepada leader Anda. Raja-raja ku bantu menjalankan pemerintahan. Para penguasa ku tolong menegakkan keadilan. Ketika raja itu adalah pemimpin. Ketika kita menjadi pemimpin, Tuhan nggak biarkan begitu toh. Ada hikmatnya Bapak Ibu. Disertai. Ingat Nabi Musa? Nabi Musa itu disuruh oleh Tuhan untuk memimpin. Nabi Musa disediakan oleh Tuhan seorang penasehat, yaitu mertuanya. Mertuanya bilang apa sama Nabi Musa? Kamu pilih orang-orang ini untuk jadi pendampingmu. Kamu pilih orang-orang ini untuk mengurus hukum orang ini. Artinya apa? Tuhan tidak membiarkan kita menanggung beban sendiri. Kecuali memang Anda mau jadi Superman. Mau single fighter, itu lain cerita. Tapi kalau di KLPI, kita tidak bisa seperti itu. Kita harus kerja tim. Jangan hanya sombong dan Anda merasa hebat karena saudara leader. Kalau mau coba, ya silakan. Jalanlah sendiri. Karena jasaku, para pembesar dan para bangsawan memerintah dan menjalankan keadilan. Aku mengasihi mereka yang suka kepadaku, yang mencari aku akan menemukan aku. Tuhan berkata, aku mengasihi mereka yang suka kepadaku. Lihatlah orang-orang yang mengutamakan ibadah lebih dari apapun. Lihatlah mereka yang melangkah selalu menyertakan Tuhan. Dikatakan apa? Orang-orang yang suka mencari Tuhan itu suka kepada Tuhan, suka akan nasihat. Dan yang mencari aku akan menemukan aku. Bapak Ibu, di dalam segala proses kehidupan yang sulit ini, yang kadang juga tidak bisa terhindar, sehingga kita harus meneteskan air mata, karena begitu pelik dan sulitnya kehidupan ini. Tuhan akan menemui kita ketika berkata, Tuhan, aku nggak sanggup. Itu baru terjadi saya alami hari ini, Bapak Ibu. 2 hari ini saya benar-benar mengalami satu hal yang menyesakkan. Baik itu dari member maupun dari keluarga sendiri, dari orang-orang yang terdekat. Tuhan, saya bingung. Kenapa bisa seperti ini? Tetapi itulah uniknya, Allah itu ada di mana-mana. Saya hari ini ngantarkan anak saya sekolah. Kemudian selesai antar anak sekolah, masih dalam perjalanan di motor, saya ikat sesuatu, saya telepon Pak Asman, saya bicara dengan Pak Asman sejenak.
Saya minggir. Kemudian setelah saya telepon Pak Asman, saya kembali jalan. Tiba-tiba saya mengingat satu lagu. Maaf Bapak Ibu, kalau kami di Nasrani itu ada satu lagu-lagu pujian. Saya angkat lagu itu, lagu pengagungan kepada Tuhan. Bapak Ibu, tanpa sadar air mata saya yang mengalir. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Seperti ada kekuatan yang datang dalam diri saya. Ada kekuatan datang. Kemudian Pak Darmawan telepon, Bunda, hari ini ngisi buku bijak ya. Pak Darmawan telepon, nggak ada suara. Akhirnya chat. Dalam hati saya bilang gini, aduh saya nggak siap nih. Saya lagi ngalamin proses begini, saya mau bicara apa? Tapi Tuhan katakan enggak. Di saat engkau berbicara, engkau mendapatkan kekuatan di sana. Karena yang kau bicarakan adalah hikmat. Yang kau bicarakan adalah nasihatku. Yang kau bicarakan adalah jalanku. Dan saya ada hari ini. Dan Tuhan melawat saya. Hati saya begitu sukacita. Saya ingin Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Di dalam Bapak Ibu mengalami kesusahan, kesesakan, kesusahan. Ada Allah yang tolong. Aku diciptakan Tuhan sebagai yang pertama. Akulah hasil karyanya. Yang semula pada zaman dahulu kala. Apa itu hikmat dan nasihat tadi? Aku dibentuk sejak permulaan zaman, pada mulanya sebelum bumi diciptakan. Ini adalah kita. Bapak Ibu bayangkan. Kita diciptakan, kita dibentuk permulaan zaman, pada mulanya sebelum bumi diciptakan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita sudah ada di dalam rancangan Tuhan sebelum bumi diciptakan. Wow. Lalu kita mau berkata, aku minder, aku nggak bisa. Aku cuman orang begini, aku cuman ibu rumah tangga. Nih, tidak. Begitu berharga dan mulianya saudara dan saya. Bapak Ibu, lebih dalam dikatakan, aku lahir sebelum tercipta samudra raya, sebelum muncul sumber-sumber air. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Betapa dahsyatnya kita di tangan Tuhan. Sebelum Tuhan menciptakan bumi dan padang-padangnya, bahkan sebelum diciptakannya gumpalan tanah yang pertama, aku menyaksikan ketika langit dihamparkan dan cakrawala direntangkan di atas lautan. Ketika Tuhan menempatkan awan di angkasa dan membuka sumber-sumber samudra, ini kedahsyatan Tuhan ditunjukkan kepada kita. Bapak Ibu mungkin saya tidak tahu kalau di Al-Quran itu siapa, kalau di kami itu Ayub. Nabi Ayub Bapak Ibu mengalami bencana yang sangat luar biasa dalam satu hari. Dia kehilangan ternaknya ratusan juta, ratusan ekor, ribuan bahkan. Dia kehilangan anaknya. Dia ditimpa sakit bara yang sangat-sangat luar biasa sakitnya. Gatal panas. Kalau di Alkitab kami disebut sakitnya sakit bara. Dan karena begitu sakit dan gatalnya nggak bisa cukup digaruk, Ayub harus mencari beling untuk menggaruk luka-lukanya. Pada saat itu terjadi, Bapak Ibu, Nabi Ayub didatangin sama istrinya. Istrinya ngomong begini, saya tidak berharap ada wanita menjadi istri seperti ini. Istrinya Ayub ngomong sama Ayub gini, kau sudah kayak begini, sudah kacau balau ini, kau punya luka, sudah busuk kayak begini, kau masih mau hormati Tuhanmu, kau masih mau percaya sama Tuhanmu. Dan istrinya meninggalkannya. Tapi Ayub berkata apa? Apakah aku hanya menerima yang baik saja dari Allah, hanya menerima yang baik dari Tuhan? Semua dari Tuhan. Bapak Ibu, Ayub nggak menyangkali bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Apapun yang dia alami. Sampai satu kali teman-temannya pun datang menjadi kompor juga. Dan dia sempat terpengaruh dengan kata-kata teman-teman sahabat-sahabatnya. Dan dia sempat menyangkali hari lahirnya. Dia sempat menyesali hari lahirnya. Dan Tuhan ngomong,
Kau lihat gunung itu, siapa yang buat? Kau lihat cakrawala, siapa yang buat? Hari ini Bapak Ibu, mungkin kesulitan dan apa yang kau alami seperti yang dialami Ayub. Semuanya hilang karena bisnis yang lalu scam. Mungkin anak-anakmu mencela engkau dengan itu. Mungkin suamimu juga berkata demikian, istrimu berkata, kau tinggal gagal lagi, apalagi ini. Bapak Ibu terpuruk, Bapak Ibu ditekan, Bapak Ibu diintimidasi. Tapi Tuhan mau bicara hari ini. Sebelum aku membentuk langit dan bumi cakrawala, engkau ada di rancanganku. Engkau ada di hatiku. Engkau ada. Dan aku merancangkan. Blueprintnya kita itu di tangan Tuhan. Sudah ada sebelum bumi ini diciptakan. Apakah kita mau menyangkali Tuhan dan kita mau tinggal mengeluh? Tidak Bapak Ibu, jangan. Kedahsyatan Tuhan begitu luar biasa. Ketika Tuhan memerintahkan air laut supaya jangan melewati batas-batasnya, aku pun turut hadir di sana ketika Allah bumi diletakkannya. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Hikmat itu menyertai Tuhan bergerak apapun. Dan hikmat yang sama itu diberikan kepada kita. Aku berada di sampingnya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari akulah kebahagiaannya. Selalu aku bermain-main di hadapannya. Aku bersenang-senang di atas buminya dan merasa bahagia di antara manusia. Karena itu dengarkanlah aku, hai orang muda. Turutilah petunjukku, maka kau akan bahagia. Kita sebagai orang-orang mudanya Tuhan. Kita adalah tentara-tentaranya Allah. Kita Kopassusnya Allah. Kalau kemarin saya dengar, lambung itu Kopassusnya KLPI. Kita semua ini Kopassusnya Allah. Kita Kopassusnya Tuhan. Kenapa? Hari ini kita berdiri di garda terdepan untuk mengobrak-ngabrik ekonomi yang lemah itu. Kita hadirkan yang baru. Kita hadirkan payung yang baru. Kita hadirkan perisai yang baru. Perisai ekonomi yang dapat menolong, yang dapat melindungi saudara-saudara kita. Haruskah kita diam? Terimalah petua dan jadilah bijaksana. Janganlah engkau meremehkannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku dan setiap hari duduk mentaati di pintu rumahku dan berjaga-jaga di gerbang kediamanku. Siapa mendapat aku memperoleh kehidupan kepada Tuhan yang berkenan. Siapa tidak mendapat aku merugikan diri sendiri. Orang yang membenciku mencintai maut. Orang yang tidak mau mendengar nasihat. Sangat mengerikan dikatakan. Dia akan tidak mendapati Tuhan, merugikan diri sendiri. Orang yang membenciku mencintai maut. Bapak Ibu, Anda semua berharga. Sekali lagi saya mau katakan, Anda berharga. KLPI tidak hanya menyediakan secara materi. Kalau materi sudah kita dapatkan, kalau uang sudah kita dapatkan, berarti apa Bapak Ibu? Kita yang menjadi bos, kita yang menjadi tuan atas uang. Kalau dulu uang yang jadi bos untuk kita, apapun uang yang harus kita dapatkan. Sehingga apa? Banyak hal yang mulia kita korbankan karena uang. Kenapa? Karena uang yang memerintah kita. Tetapi KLPI melakukan hal yang berbeda. Kita dijadikan tuan atas uang. Kita dijadikan tuan atas uang. Uang itu menjadi hambanya kita. Ke depan kita akan berkata, uang tolong orang itu. Uang itu orang susah. Uang itu rumah rusak. Ayo bikin bedah rumah. Otoritas ada pada kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu. Proses dalam diri kita tetap terjadi. Apa itu?
masih ada hal yang lain lagi yang harus kita waspadai, yaitu jabatan, tahta. Nah, itu dia. Apakah kita sudah punya uang nih, tapi saya nggak punya kedudukan apa-apa? Oh, saya harus dapat. Hati-hati. Kenapa? Karena yang namanya iblis ada di mana-mana. Setan ada di mana-mana. Terus akan mengiming-iming kita untuk apa? Untuk kita mau terus dengan ambisi kita. Soal uang sudah terpenuhi. Tapi ambisi untuk menjadi pemimpin, ambisi untuk menjadi orang yang hebat. Ingat, orang hebat tidak selalu bijaksana. Ingat, kalau Anda cuma hebat, ya S1, S2 tadi saya katakan hebat. Dan itu juga bisa dibeli. Bahkan doktor juga bisa dibeli. Honoris causa itu kan doktor. Iya kan? Nggak pakai kuliah. Oh, itu penghargaan, betul. Tapi orang jadi bangga karena itu kan. Tapi apakah dia orang bijak? No. Jangan sampai kita senggol sana, senggol sini karena apa? Karena kita mau jabatan. Jangan sampai kita, maaf, cari muka. Cukup muka satu saja Bapak Ibu ya. Nggak usah cari muka lagi. Oh, karena saya mau jabatan. Ya, kita mau nonjolkan diri. Nggak perlu. Terutama ibu-ibu ya. Nggak usah menonjolkan diri ibu-ibu ya. Kenapa? Karena sudah banyak yang menonjol. Menonjol di depan, menonjol di belakang. Sudah banyak. Nggak usah tonjolkan diri lagi. Kita perlu, yang perlu kita asah adalah inner beauty. Ya, inner beauty, dan kita juga harus inner healing. Menyembuhkan yang luka di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menebar luka kepada yang lain. Trauma-trauma harus kita selesaikan. Kenapa? Kalau kita terus menyimpan trauma di masa yang lalu, kita akan menebar trauma itu ke yang lain dalam bentuk apa? Menyakiti dengan kata-kata, menyakiti dengan perbuatan tanpa kita sadari. Karakter kita kenapa menjadi buruk, Bapak Ibu? Kenapa ada NPD? Kenapa ada orang-orang NPD? Narcissistic Personality Disorder. Kenapa ada itu? Karena ada trauma yang disimpan. Aku dulu kaya, tapi aku jatuh terpuruk. Dan dia mau tunjukkan bahwa dia tetap kaya. Dengan berbagai cara. Akibatnya apa? Banyak orang terluka dan nggak sadar kita tertawa oleh banyak orang. Kalau taupun dulu Anda kaya, ya udah itu dulu. Terima kondisi hari ini karena memang Tuhan sedang memproses Anda. Mungkin saja ketika dulu Anda kaya, Anda memperlakukan orang semena-mena sehingga Tuhan melipat kita dan supaya kita yaitu tadi direndahkan. Enggak apa-apa. Sadari karena memang ada yang proses yang Tuhan mau lakukan buat kita. Bapak Ibu, ada banyak hal yang perlu kita cermati dalam diri kita. Kalau tadi saya katakan, kenapa ada sampai orang narcissistic disorder ya? Narcissistic personality disorder itu orang yang buat masalah, troublemaker. Karena banyak menyimpan kekecewaan. Itu banyak menyimpan sakit hati ya. Ingat sekali lagi. Tuhan itu sudah merancang kita dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Kalau pohon-pohon saja dipelihara sampai keluar bunga yang begitu indah, bagaimana dengan kita? Kalau burung di udara nggak cari makan tapi diberi kehidupan, siapa kita? Siapa kita? Sampai hari ini ada. You and me precious in His God. Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Kita sangat dekat, kita ada di hatinya Tuhan. Lalu Tuhan bagaimana? Tuhan harusnya untuk kita lebih dekat dari kancing baju kita. Kalau sekali lagi saya menggambarkan tangan yang ditangkupkan menjadi satu seperti ini. Ini orang mau pukul dari depan nggak lepas, dipukul dari samping nggak lepas juga. Tangan yang ditautkan, telapak tangan yang ditautkan. Inilah gambaran kita dengan Tuhan, melekat erat. Nggak ada yang bisa menggantikan. Jangan coba-coba saudara bilang, aduh, supaya saya kalau presentasi didengar oleh orang lalu kita pasang susuk supaya ada wibawa. Itu sementara.
Ketika itu luntur, saudara akan menuai akibatnya. Anda sedang berbuat syirik dan musyrik. Aduh, kalau saya ngomong kok nggak didengar-dengar ya aku presentasi loh. Nggak dapat-dapat orang yang closing. Itu proses Bapak Ibu. Ayo kerja tim. Ikuti prosedur. Nggak usah aneh-aneh. Nggak usah pergi ke Gunung Kawi sana cari serpihan kain kafan ke apa. Nggak perlu. Nggak perlu. Kita mengandalkan Tuhan. Kita kerja tim. Ikuti prosedur. Semuanya akan menjadi baik. Punya kerendahan hati untuk dibimbing dan dibina. Memiliki kerendahan hati membuka telinga untuk mendengar nasihat dan arahan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang menerima kemuliaan, menerima kehormatan. Kenapa? Sekali lagi, siapa mendapat aku, ini Tuhan, memperoleh kehidupan, kepadanya Tuhan berkenan. Mau dikenan oleh Tuhan? Ayo, buat ilustrasi seperti ini dan lakukan afirmasi setiap hari. Maria Lili, engkau berharga di mata Tuhan. Maria Lili, engkau hebat karena Tuhan. Maria Lili, engkau berhasil dan beruntung di hadapan Tuhan. Lakukan afirmasi seperti itu. Sebut nama saudara di depan cermin, ngomong seperti itu. Sampai di sini yang boleh saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Ini adalah pikiran saya. Ini adalah ucapan saya, ini adalah perasaan saya, ini adalah tindakan saya. Bapak Ibu bisa mengafirmasi diri sendiri apabila ada yang tidak tepat, APBN, ya, ambil yang positif, buang yang negatif, dan kita tetap semangat. Bapak Ibu semuanya berharga di mata Allah, Bapak Ibu semuanya berharga di mata Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Apapun yang terjadi, satu hal, katakan sama Tuhan kalau sudah saudara berdosa, akui. Kalau Anda nggak mampu akui, ya pertolongannya akan datang. Orang yang jujur hatinya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan masuk dalam kehidupannya. Terima kasih, Shalom. Dan apakah langsung berdoa, Pak Mansur? Baik, Bapak Ibu, saya akan langsung memimpin doa. Saya akan memimpin dengan cara Nasrani. Bapak Ibu boleh dengan agama masing-masing. Mohon maaf untuk mic-nya bisa di-mute dulu. Atau host bisa membantu supaya kita bisa berdoa dengan baik. Terima kasih. Ibu Dede boleh mic-nya di-mute. Terima kasih ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Host bisa tolong mute Pak Rohim. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, hamba datang kepadamu, ya Tuhan, ya Allah. Kasih setiamu sempurna, Tuhan. Kasih setiamu ada dalam kehidupan kami. Jika kami ini ada saat ini, itu karena anugerah-Mu. Jika kami ada saat ini karena pertolongan-Mu. Bapa, mampukan kami ketika kami ada di posisi leader, ada tanggung jawab Tuhan yang begitu besar yang harus kami emban. Kami tidak mampu Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan leader-leader yang ada di atas kami, tanggung jawabnya jauh lebih besar lagi Tuhan. Dan ketika jaringan ini semakin besar, KPS kami semakin bertambah, maka semakin besar dan semakin bertambahnya Tuhan tanggung jawab kami. Tuhan, kasih setiamu mengiringi kami kemanapun kami melangkah. Mampukan leader kami, mampukan kami semua. Kami serahkan Tuhan jajaran manajemen ke dalam tangan kasih-Mu. Juga mereka para investor, mereka tenaga admin Tuhan, mereka tenaga IT, juga aplikasi kami, sistem kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Perlindungan-Mu sempurna dijauhkan dari para hacker yang jahat.
Biarlah Tuhan tim IT kami memiliki kecerdasan hikmat yang luar biasa sehingga mereka bisa membuat backdoor yang luar biasa menutup semua akses hacker sehingga tidak terganggu sistem kami tetapi terlindungi dengan sempurna sehingga setiap umat memperoleh sejahtera, umat memperoleh finansial yang luar biasa dari sistem kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami berdoa Tuhan seluruh para kane, para ketua HK di seluruh Indonesia. Biarlah hikmat atas mereka Tuhan, pertolongan-Mu sempurna ya Tuhan, dan Engkau Tuhan yang akan membuat kami semakin hari semakin luar biasa. Dengan hikmat-Mu, dengan kebijaksanaan yang daripada-Mu, dengan kasih setia-Mu Tuhan, Engkau iringi langkah kami, Engkau memimpin kami, dan setiap goal kami. Kami rindukan Tuhan Engkau yang turut campur tangan, sehingga kami boleh terlaksana, boleh terwujud, dan mimpi-mimpi kami boleh terwujud. Kami rindu Tuhan, setiap kami, ketua HK maupun KANE, kami bisa closing setiap hari. Dan biarlah Tuhan, KPS boleh terpenuhi semuanya dengan sempurna. Bapak, kami tidak memiliki kekuatan apapun. Kami ingin Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Melangkah terus dan melangkah terus, bekerja. Kami terus mau bekerja, karena kami tidak mau menerima uang dengan penghasilan buta-buta Tuhan. Kami mau berkarya, kami mau bekerja. Lengkapi kami, mampukan kami Tuhan. Dan buat kami rendah hati untuk boleh kerja sama tim. Kami boleh Tuhan melakukan hal-hal yang mulia, yang boleh dilihat. Karena masyarakat mengenal adalah dari member yang paling bawah. Ketika kami para pemimpin memiliki kehidupan yang benar, maka berkat dari atas akan mengalir ke bawah. Orang akan melihat perusahaan ini dari pengikut-pengikut kami. Masyarakat akan melihat ini dan percaya dari pemimpin-pemimpin yang ada. Tolong kami Tuhan. Tudungi kami dengan kemuliaan dan kasih-Mu. Lengkapi kami dengan hikmat bijaksana yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua orang yang sudah kami jumpai, jamah hati mereka. Semua orang yang sudah kami presentasi, Tuhan jamah mereka dan berikan pengertian, berikan pemahaman. Karena apa yang kami sampaikan terbatas. Tetapi pemahaman dan hikmat yang dari Tuhan tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhanku, terima kasih ya Allah, terima kasih. Ini seru doa kami. Kami naikkan, hamba naikkan dengan satu nama Tuhan Yesus Kristus Allahku yang hidup. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Mansur, monggo Pak. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Mohon maaf ini saya lagi di warung di tepi jalan Bapak Ibu. Ya terima kasih Memli pembawa bijaknya di hari ini. Ya, saya ingin menyelesaikan Bapak Ibu ya, mohon waktunya. Ini yang paling terakhir tadi, izinkan saya menyelesaikan untuk kita mute sedikit lagi, ini masih ada waktu 8 menit, paling saya 2-3 menit saja mungkin. Siapa tidak mendapat aku, Tuhan mengatakan seperti itu. Siapa tidak mendapat aku merugikan diri sendiri. Orang yang membenciku, mencintai maut. Jadi Bapak Ibu kalau tentang kejadian kita alam itu kalau di Quran itu banyak sekali sehingga saya tidak menyampaikan itu tadi Memli menyampaikan ya kalau di Muslim apa. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan kepada Muhammad, ya Muhammad katakan apabila ada yang menanyakan di mana aku, maka katakanlah aku kata Allah lebih dekat dari urat nadi. Gitu. Jadi Allah itu berada di dalam diri kita dan di luar diri kita Bapak Ibu. Seperti itu. Dan Allah itu bertajalli di setiap makhluknya. Jadi yang namanya makhluk itu Allah bertajalli di situ, makanya Allah itu mempunyai sifat wujud. Makanya Allah itu tahu. Kutiupkan sebagian ruhku dulu ketika penciptaan itu seperti itu. Jadi ruh kita itu sebenarnya sebagian kecil ruh Allah, makanya Allah itu sifatnya wujud.
dalam tauhid dijelaskan itu. Tentang literasi hikmat itu digambarkan seolah-olah apabila kita berhikmat itu kita menjalankan kebenaran, kebaikan, dan itu menyejukkan Bapak Ibu. Disampaikan itu menyejukkan. Kenapa? Ya ayuhan nafsa mutmainah la amaratun bisu. Begitu. Jadi di antara sifat kita ini, yang kita ini semua ada dan semuanya ini pasti Bapak Ibu. Apa itu sifat kita? Sifat dasariyah. Sifat yang mau lebih baik. Sudah baik, ingin baik. Sudah banyak, ingin lebih banyak. Seperti rakus begitulah. Itu semua kita ada. Kita harus mengenali itu karena ada di dalam diri kita. Maunya menang, maunya banyak, tapi sudah diuraikan dengan mumli. Kita semua punya sifat itu. Jadi itu bukan jangan dibuang. Maksud saya itu buanglah, bukan begitu. Tapi kenali sifat itu, simpan. Ibarat sekatel gitu, opkan. Semua orang itu mau lebih, mau banyak, mau diopkan. Begitu. Kenapa? La amaratun bisu. Ada sifat kita, hei manusia, yang Allah taruh di dalam dada kita, gitu. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Mutmainah, sifat mutmainah, sifat menolong, membangkitkan, bukan menjatuhkan. Sifat yang menyemangati, bukan meluluh lantakkan, tidak. Itu sifat yang tadi ada, tetapi yang inilah yang harus kita diri kita. Saya ingin menambahkan seperti itu saja Bapak Ibu. Nah ini waktu masih tinggal 4 menit ya Bapak Ibu, kita tutup saja. Demikian tadi buku bijak pagi ini yang dibawakan oleh Mumli Bapak Ibu. Mohon maaf ini kita tutup saja, dan akhirul kata dari saya apabila ada kekurangan, kesilapan dalam saya menghantarkan dan menutup acara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis pensiun ya. Oke. Silakan. Semangat pagi membara. Ya, semangat pagi membara. Kita pensiun sama-sama. Ya, Kita berjuang sama-sama. dalam perjuangan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat pagi. Semangat pagi. Selamat pagi. Hostnya siapa ya? Pamit dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum. Pak Sun mau nutup, bisa nutup loh Pak. Saya bukan co-host, Pak Yatno. Pak Agus Purwanto nih host nih. Pak Agus Pak Purwanto. Agus. Pak Agus, hostnya Pak Agus. Dimatikan Pak Agus. Dilihat Pak daftar hadirnya, jadi Bapak tahu. Agus. Ya, bentar. Daftar hadirnya. Tinggal dikit, tinggal 24. Ya. Gimana penutupnya Bu ya? Di security ya? Tinggal nutul itu. Mana? Nutul, gimana nutul? Digeser-geser Saja. Nah, Merah kan di sebelah kanan atas ada keluar. Klik atas, Agus, klik atas. Atas sama atas, Kanan atas ada keluar, terus klik semua. keluar. Terus Ya. terus setelah itu ada tampil 2 macam keluarnya yang atas sendiri. Keluar ya? Exit ya? Ya, keluar dulu. Itu
Merah. Rekan pada hari ini saya dari Pojok Majalengka. kanan atas itu kan ada Pak. Pojok kanan Pak, atas Agus adalah Purwanto terus Ada ditekan Pak. keluar. Gimana Bu? Ditekan. Bapak klik nama Bapak. Klik nama Bapak. Nanti Ya, itu ada matikan untuk semua gitu Pak. matikan untuk semua. Ya, ada Pak. Nggak ada loh, matikan Tangan untuk Bapak dulu. klik di kanan atas itu dilihat ada tulisan merah itu keluar kelihatan belum? Pelan-pelan aja ini. Iya, 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 iya. Ya. Klik dulu. Tadi dulu deh. Ada merah sebelah kanan paling atas. pojok kanan atas. Pojok kanan atas. Ada